Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bahwasanya cara menjawab ahlul batil min tariqain dengan dua cara, mujmal atau global, mufassal dengan terperinci, dan ini metode para ulama. Amal mujmal fa huwal amrul azim wal faidatul kabirah liman aqalaha. Adapun cara menjawab syubhat dengan global, dengan mujmal, ini adalah perkara yang besar dan faedahnya sangat besar. Ya, perkara agung dan faedahnya besar bagi orang yang memahaminya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan ini diambil dari firman Allah, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan bagi engkau wahai Muhammad Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam maksudnya ayat yang jelas, terang benderang, tidak bisa ditarik ulur, ya, sangat jelas. Hunna ummul kitab. Itu adalah induk Alkitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat lain yang mutasyabihat, yaitu yang tidak terang benderang, ya, bagi sebagian orang masih rancu, dan bagi sebagian ulama tentunya, bagi ulama paham mereka maksudnya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtiga'al fitnati wa ibtiga'a ta'wilih. Adapun orang dalam hatinya ada penyakit, ada kecondongan, maka dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar, yang tidak jelas. Ibtiga'al fitnah, dalam rangka mencari fitnah, ingin ditafsirkan sesuai dengan kehendak dia. Wa ibtiga'a ta'wilih, dan mencari tafsir-tafsir yang tidak benar. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, tafsirnya yang benar kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang kokoh keilmuannya. Wa qad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah sallallahu bersabda, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum. Jika kamu lihat ada orang yang suka mencari-cari ayat mutasyabihat, kemudian meninggalkan ayat-ayat yang jelas, maka ketahuilah itulah orang-orang yang telah Allah sebut mereka dalam Al-Qur'an, fahdharuhum, maka waspadalah terhadap orang-orang seperti ini. Misalul dzalik, jadi beliau menyebutkan jawaban global. Jawaban global caranya gimana? Ayat-ayat yang mutasyabihat dibawa kepada yang muhkam. Ayat-ayat yang mutasyabihat dibawa kepada yang muhkam. Ini metode sangat mudah, ya. Seperti seorang yang mudah mengkafirkan, misalnya mengkafirkan pelaku dosa besar, kita bilang dalil sangat tegas. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, misalnya. Allah tidak tidak mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Kalau ada yang mengkafir gara-gara orang berzina dikafirkan, misalnya ada orang, kita bilang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang berzina tidak dikafirkan, bahkan dihukum, didera atau dicambuk atau dirajam, yang menunjukkan mereka tidak kafir. Bahkan setelah itu disolatkan. Artinya ada ayat-ayat yang jelas dan praktek Nabi yang jelas. Kemudian ada yang mengambil hadis, misalnya Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika berzina dalam kondisi mukmin. Nah, berarti kafir dong. Enggak, ini mutasyabihat. Kita punya ayat-ayat yang jelas dan tegas. Kita punya hadis-hadis praktek Nabi yang jelas, ya. Yang jelas. Maka jangan kau ambil ayat-ayat yang tidak jelas kemudian meninggalkan yang jelas. Maka ini metode penting. Kita punya landasan-landasan ayat-ayat yang jelas, kita kembalikan kepada ayat-ayat yang jelas. Dan demikian juga hadis-hadis Nabi pun sama. Ada hadis-hadis yang tegas, jelas, dan ada hadis-hadis yang masih bisa ditarik ulur, ya. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis-hadis yang seperti ini, yang maknanya masih bisa ditarik ulur oleh sebagian orang, kita kembalikan kepada makna yang tegas. Faham? Itu cara menjawab yang global. Misalul dzalik, contoh ini, idza qala laka ba'dul musyrikin, kalau sebagian orang musyrik berkata kepada engkau, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka bikin syubhat nih. Datang ayat semua, sebenarnya ayat semua jelas. Cuma mereka cari-cari ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Allah berfirman, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Kemudian mereka berkata, wa anna syafa'ata haqqun, bahwasanya syafaat itu ada. Bukankah dalam hadis syafaat itu ada? Wa annal anbiya lahum jahun indallah, bahwasanya para nabi punya kedudukan di sisi Allah. Benar, kita tidak tolak hal tersebut. Au dzakara kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam,
atau dia menyebutkan perkataan-perkataan lain tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Yastadillu bihi ala syai'in min batilihi. Dia ingin berdalil dengan ini semua muqaddimah tentang ayat-ayat kemuliaan para wali, tentang kemuliaan Nabi, bahwasanya para wali, para anbiya punya kedudukan di sisi Allah, digunakan untuk dalil untuk mendukung kebatilannya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa anta la tafham, dan kau tidak paham makna al-kalam, kau tidak paham tentang syubhat yang dia sampaikan. Alladzi dzakarahu. Fajawibhu biqaulika, maka kalau kau tidak bisa membantah secara terperinci, jawab saja dengan jawaban global. Kau enggak bisa detail, udah, saya punya jawaban global. Bagaimana jawabnya? Innallaha dzakara fi kitabihi annal ladzina fi qulubihim zaygun yatrukunal muhkam wa yattabi'unal mutasyabih. Allah telah mengingatkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang punya kecondongan keburukan dalam hatinya, cari ayat-ayat yang mutasyabihat, meninggalkan ayat-ayat yang apa? Muhkam. Wa ma dzakartuhu laka min anna Allah Ta'ala dzakara anal musyrikina yuqirruna birrububiyyah, dan apa yang sudah saya sampaikan kepada engkau, ayat-ayat muhkam ini seperti ini, jelas. Allah telah menyebutkan kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Ya atau tidak? Ayatnya banyak atau tidak? Banyak. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bilang Allah. Siapa yang menciptakan kail, mereka bilang Allah. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, siapa milik bumi ini, milik siapa, dan isi bumi milik siapa? Orang-orang musyrikin akan mengatakan milik Allah. Ya. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Tanyakan kepada mereka Muhammad, siapa pemilik langit yang 7 lapis dan pemilik arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Orang musyrikin mengatakan Allah yang memiliki. Ya. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Siapakah yang menguasai semuanya, segala perkara, dan dia yang melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung darinya? Sayaquluna lillah. Mereka yang berkata Allah. Ayat seperti ini banyak. Wa ma yudabbirul amr sayaquluna lillah. Siapa yang mengatur alam semesta? Segala urusan mereka akan mengatakan siapa? Allah. Ayat seperti ini banyak. Saya sudah sebutkan kepada engkau, wahai sang musyrik. Ini pertama. Ayat muhkam yang lain. Wa anna kufrahum bi ta'alluqihim 'alal malaikati wal anbiya wal awliya ma qawlihim haula'i syafa'una inda Allah. Kekufuran mereka itu di mana? Kekufuran mereka karena mereka terikat ketergantungan mereka kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada wali-wali. Kalau ditegur mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Malaikat, wali-wali, orang-orang soleh ini hanyalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Hadza amrun muhkam bayyinun la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'nahu. Ini sudah jelas ayat muhkam, ayatnya jelas, enggak bisa dirubah-rubah maknanya. Wa ma dzakarta li ayyuhal musyrik minal Qur'an aw kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam la a'rifu ma'nahu. Apa yang kau sebutkan tadi, dalil-dalil, saya tidak ngerti maksudnya. Saya tidak ngerti. Walakin aqta anna kalam Allah la yatanaqadu wa anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalif kalam Allah. Tapi saya bisa memastikan bahwasanya ayat-ayat Allah tidak mungkin saling kontradiksi. Ya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari Allah baru kontradiksi. Adapun ayat-ayat semuanya turun dari Allah, tidak mungkin apa? Kontradiktif. Dan tidak mungkin sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah, jawab begitu aja, enggak usah detail-detail. Kok ngomong apa saya enggak ngerti. Pokoknya orang musyrikin mengakui tauhid apa? Rububiyah, mengakui Allah mencipta alam semesta, dan mereka ketika menyembah orang-orang soleh tersebut, ya, bukan meyakini orang-orang soleh ini mengatur alam semesta, enggak. Tapi hanya dijadikan sebagai apa? Pemberi syafaat. Sudah selesai, ayatnya jelas, enggak bisa dirubah-rubah. Buka buku tafsir manapun isinya begitu. Semua enggak bisa dirubah. Adapun apa yang kau ucapkan saya enggak ngerti. Ini cara jawab secara global. Maka kita harus ngerti ayat-ayat muhkam. Wa hadza jawabun jayyidun sadid. Dan ini jawaban yang bagus dan tepat. Walakin la yafhamuhu illa man wafaqahu Allah fala tastahin bihi. Namun tidak semua bisa paham jawaban seperti ini, kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah, maka jangan kau remehkan jawaban seperti ini. Fa innahu kama qala ta'ala, yang bisa menguasai jawaban seperti ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim." Tidak ada yang menerima, tidak bisa menerimanya kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang bisa menerimanya kecuali yang mendapatkan bagian yang besar. Artinya Syekh mengatakan ini jawaban bagus, kau harus kuasai. Namun tidak semua orang menguasai cara jawaban apa? Global. Dan ini dalam masalah apapun. Masalah akidah, masalah terperinci, kita harus tahu dalil yang muhkam. Kalau sudah tahu ada syubhat, kita bilang, ini gimana? Dalilnya sudah muhkam. Kita enggak bisa
otak-atik lah. Yang kamu ngomong saya nggak paham, tapi yang jelas seperti ini dalam Al-Quran. Dan tidak mungkin ada pertentangan. Pasti kamu salah paham. Ya. Baik, coba perhatikan saya tulis di situ jawaban terhadap syubhat. Dua model. Pertama, jawaban secara global. Ya, sebelah kiri jawaban global yaitu mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkam. Cara metodenya seperti itu. Ya, kemudian cara menjawab dengan terperinci. Yang pertama kita jelaskan dulu secara menjawab syubhat secara global, yaitu mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat yang muhkam. Contoh ayat-ayat muhkam tentang masalah ini, pertama, kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah, jelas. Ayatnya banyak. Ya. Kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah, dalam tadi saya sebutkan dalam surat Al-Mu'minun juga ada ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, sayaquluna Allah. Mereka berkata Allah yang menciptakan. La yaquluna Allah. Mereka berkata Allah yang menciptakan. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaquluna Allah. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Kemudian yang kedua, dalil yang muhkam, kaum musyrikin mengakui sesembahan mereka tidak bisa apa-apa. Sembahan mereka tidak bisa apa, hanya sekedar sebagai apa? Pemberi syafaat. Mereka tidak pernah meyakini sembahan mereka menciptakan langit dan bumi, menghidupkan, mematikan, tidak pernah mereka meyakini demikian. Mereka hanya meyakini sembahan-sembahan mereka hanyalah sebagai apa? Pemberi syafaat. Itu saja. Dalilnya ada dalam surat Yunus ayat 18, kata Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Perhatikan. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa beri mudarat kepada mereka, tidak bisa beri manfaat kepada mereka, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka mengatakan ini hanya pemberi syafaat. Jadi mereka mengatakan sembahan kami ini enggak bisa apa-apa, kami ngaku. Yang bikin langit Allah, ini enggak Lata Uzza enggak bisa ciptakan. Mereka mengakui sembahan mereka tidak, ini hanya sekedar sebagai apa? Pemberi syafaat. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menasihati ayahnya dalam surat Maryam. Surat Maryam ayat 42. Kata Nabi Ibrahim, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi bantuan kepadamu sama sekali? Ayahnya tidak mengatakan, siapa bilang begitu Ibrahim? Ini bisa gini. Enggak, dia enggak bantah, dia diam aja. Paham? Artinya dia mengakui bahwasanya sembahnya enggak bisa apa, ini cuma sekedar sebagai pemberi apa? Syafaat. Demikian juga ya dalam ayat yang selanjutnya dalam surat Al-Anbiya ketika terjadi dialog antara Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut, mereka mengatakan sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Ini pasti yang hancurkan ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Dia pernah ngejek-ngejek Tuhan kita. Datangkan ke sini di hadapan orang-orang, kita debat dia agar dipermalukan. Ya. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, kau yang menghancurkan ini semua. Kata Ibrahim, bar fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang bikin yang besar, yang hancurnya apa? Kecil-kecil. Kalau enggak percaya coba tanya. Bisa jawab enggak? Intinya mereka ngerti enggak bisa apa-apa. Makanya Ibrahim berkata, afa qala ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. Ibrahim berkata, apakah kalian menyembah sesuatu selain Allah yang tidak beri manfaat kepada kalian sama sekali dan tidak bisa beri mudarat kepada kalian sama sekali? Ya, celaka kalian dan apa yang kalian sembah. Apakah kalian tidak berfikir? Mereka tidak bantah sama sekali. Mereka tidak mengatakan, saya bilang Ibrahim, ini bisa kok, bisa terbang, bisa enggak ada. Mereka diam aja. Tapi semua itu hanyalah sebagai apa? Pemberi syafaat. Jadi dalil-dalil terlalu banyak menunjukkan mereka mengakui sembahan mereka ini hanyalah apa? Perantara, bukan menciptakan, bukan mematikan, menghidupkan dan yang lainnya. Dan dalam Sahih Muslim saya sebutkan itu jelas sekali. Ketika Nabi SAW, hadis Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW sedang tawaf, beliau mendengar orang musyrikin bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, ya Allah tidak ada sekutu bagimu. Rasulullah SAW tegur, Rasulullah SAW berkata, wailakum qad, cukup, jangan ditambah. Ternyata mereka tambah, illa syarikan huwalak, tamlikuhu wa mamalak. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu milikmu yang kau izinkan untuk kami ibadahi, ya. Tamlikuhu, yang kau menguasai sekutumu tersebut, wa mamalak, dan sekutu tersebut tidak memiliki apa? Ini pengakuan atau tidak? Pengakuan bahwasanya sekutu yang mereka sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Ini jelas muhkam. Enggak bisa diotak-atik. Datangkan dalil bahwasanya
Orang musyrik meyakini berhala yang mereka sembah menciptakan langit dan bumi. Datangkan mereka mengatakan bahwasanya berhala yang mereka sembah ya bukan sebagai perantara, tapi berhala tersebut bisa menurunkan hujan. Datangkan dalilnya ya. Ini katanya kita enggak pengin katanya, kita pengin mana buktinya. Kita punya ayat yang jelas, namanya ayat-ayat yang muhkam yang jelas. Kemudian ayat yang muhkam yang ketiga, kaum musyrikin menyembah sesembahan mereka karena mencari syafaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah ya. Ayatnya jelas dalam surat Yunus ayat 18 ketika mereka ditegur kenapa menyembah sembahan-sembahan, kata mereka haula'i syufa'auna indallah. Ini hanyalah sebagai pemberi syafaat bagi kami. Apa? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah sembahan-sembahan yang tidak bisa beri mudarat kepada mereka dan tidak bisa beri manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkata, kami sembah ini bukan masalah mudarat manfaat, tetapi syufa'auna indallah, agar memberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wal ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, akibat perbuatan mereka menjadikan mengambil syafaat-syafaat antara mereka dengan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah menyebutkan perbuatan mengambil syafaat-syafaat tersebut sebagai perbuatan apa? Kesyirikan. Demikian juga dalam surat Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka jelas mengatakan, kami tidak menyembah berhala ini sembahan-sembahan kami kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini metode jawaban global. Paham? Paham tidak? Jadi sederhananya, kalau ada syubhat kita kembalikan kepada ayat yang apa? Yang muhkam, selesai. Nah, di sini butuh penguasaan terhadap ayat-ayat yang muhkam. Sehingga walaupun syubhat, ayatnya begini, saya enggak paham maksud kamu, tapi ayatnya jelas begini. Tapi kita lanjutkan. Yang kedua, jawaban secara terperinci. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di awal kitabnya ini menyebutkan 3 syubhat utama yang sering didengung-dengungkan oleh ahlul bidah atau saudara-saudara kita yang terjerumus dalam sebagian praktek kesyirikan. Ya. Maka saya ringkaskan syubhat tersebut dengan 3 syubhat. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu. Beliau rahimahullah berkata, wa ammal jawabul mufassal, adapun jawaban terperinci. Fa inna a'dallahi lahum i'tiradatun katsirah. Sungguhnya musuh-musuh Allah yaitu ahlu syirik, mereka punya penentangan yang banyak. I'tirad itu protes, penentangan yang banyak. Ala dini rusul, mereka protes terhadap agama para rasul, itu agama tauhid. Yasudduna bihan nas anhu, mereka menghalangi manusia dari tauhid. Orang bertauhid mereka larang, jangan langsung ke Allah. Enggak mungkin didengar, udah lewat wali-wali, minta sama wali-wali ya. Digituin, dihalangi orang dari apa? Tauhid menuju kepada kesyirikan. Dihalangi manusia untuk bertawakal kepada Allah agar bertawakal kepada foto mereka, kepada kiai-kiai mereka, kepada wali-wali yang sudah mati. Ya, ini menghalangi manusia dari tauhid menuju pada kesyirikan. Minha qauluhum, di antaranya syubhat mereka berkata, nahnu la nusyriku billah, kami tidak berbuat syirik kepada Allah. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadhurru illa Allah wahdahu la syarikalah. Tapi kami bersaksi, kami tidak syirik. Kami bersaksi bahwasanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang beri manfaat, tidak ada yang beri mudarat kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsi naf'an wa la dharran. Kami juga mengakui Muhammad tidak bisa apa-apa. Muhammad tidak bisa beri manfaat untuk dirinya dan mudarat untuk dirinya, apalagi pada orang lain. Fadlan an Abdul Qadir wa ghairi, apalagi Abdul Qadir Jailani, Sayyidil Badawi dan yang lainnya. Muhammad aja enggak bisa. Kami mengakui itu, kami tidak syirik. Walakin ana muznib, tapi saya ini pendosa. Saya ini apa? Pendosa. Was-salihuna lahum jahun indallah, dan orang-orang saleh, para nabi, mereka punya kedudukan di sisi Allah. Wa atlubu minallahi bihim, aku minta kepada Allah melalui mereka. Ini perkataan Syekh Muhammad Wahab, atlubu minallahi bihim, maksudnya atlub, saya minta lewat mereka, kemudian mereka minta kepada Allah, yaitu mereka minta hajat. Ini yang model kesyirikan. Ya. Disebut dengan wasatah, yaitu mengambil mereka sebagai apa?
perantara. Saya minta sama wali, minta kepada Nabi, tolonglah aku, berilah kesembuhan kepadaku. Wali ini nanti mintakan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik tentunya. Ini syubhat. Fajawibhum, maka jawablah dengan bima taqaddam. Dengan apa yang telah kami jelaskan di awal risalah ini, Kasyfus Syubhat. Jadi syubhatnya apa? Syubhatnya dia mengatakan, saya tidak berbuat syirik. Syirik itu, jadi syubhat pertama, perhatikan, syubhat pertama membatasi syirik pada rububiyah saja. Sudah lihat? Syubhat pertama, lihat nomor 1, membatasi syirik pada rububiyah saja. Jadi mereka merasa tidak syirik, kata mereka, kami tidak meyakini ada yang mengatur, memberi manfaat, mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu kalau kami meyakini Muhammad ikut mengatur sallallahu alaihi wasallam, Abdul Qadir Jailani ikut mengatur, itu baru syirik. Ini kami enggak. Cuma kami minta lewat mereka. Ya Abdul Qadir Jailani, agisni tolonglah aku, wahai Sayyid al-Badawi tolonglah aku, ya. Tapi nanti ini kita akan bahas, ini omong kosong aja, enggak benar ya. Sebenarnya banyak orang-orang sufi yang ekstrim terjerumus dalam kesyirikan rububiyah. Banyak. Seperti dalam buku Jawahirul Ma'ani. Saya nukil dalam sebagian buku saya, mereka meyakini bahwasanya Abdul Qadir Jailani diberi kun. Kalau Abdul Qadir Jailani bilang kun, fayakun. Itu ikut ngatur atau tidak? Ngatur. Kun fayakun, subhanallah. Nabi Muhammad SAW saja tidak diberi kun fayakun. Kalau Nabi SAW diberi kun fayakun, mungkin Abu Jahal ketika mau datang perang, Abu Jahal jadi lalat, langsung jadi lalat, kun fayakun. Enggak. Rasulullah terluka, perang Uhud terluka, enggak ada. Ya. Rasulullah tidak pernah diberi kun fayakun. Mereka punya, sebagian mereka meyakini, ini sampai zaman sekarang, bahwasanya di kampung kita ada wali badal. Kalau jadi kita harus jaga wali ini, karena Allah menjaga alam dengan ada wali ini. Dia penjaga kampung kita. Ini sama, ini rububiyah. Bahwasanya wali ini ikut menjaga apa? Jadi sebagian mereka lebih ekstrim. Saya pernah bahas dalam masalah sufia, punya keyakinan Gausul Akbar. Jadi Allah mengutus Gausul Akbar ini super wali, ini super wali nomor 1, paham? Dia yang akan mengatur alam, dia yang menjelajah alam dan mengatur apa? Alam. Ini syirik. Ini terpengaruh dengan akidah Faidul Ilahi Plotinus. Mungkin ada suatu kita akan jelaskan. Ini saya pernah bahas dalam waktu pembahasan tentang masalah sufia. Jadi dan dalam buku-buku ada ya disebutkan oleh Sya'rani. Ya, bagaimana keyakinan mereka terhadap Sayyidul Badawi, ya. Nanti insya Allah kita bahas pada kesempatan. Jadi, tapi kita terimalah mereka mengatakan, kami meyakini bahwasanya tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Makanya kami tidak syirik. Kita bilang, syirik itu bukan terbatas hanya tauhid apa rububiyah. Kapan kamu beribadah kepada selain Allah itu namanya apa? Syirik, ya. Tapi kita tulis di situ. Syubhat pertama membatasi syirik pada rububiyah saja. Kami tidak syirik, kami mengakui bahwa Nabi SAW dan para wali tidak bisa apa-apa. Akan tapi kami banyak dosa dan para wali punya kedudukan di sisi Allah. Bantahannya, ya. Pertama, orang-orang musyrikin Arab juga tidak menganggap bahwa sembahan mereka memberi rizki. Tapi sembahan mereka hanya sebagai perantara. Ayatnya sudah kita ulang-ulang. Di akhir ayat Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Haula'i syafa'una indallah, ini hanya pemberi syafaat bagi kami. Allah bilang, perbuatan kalian menjadikan sembahan kalian sebagai pemberi syafaat, itulah syirik. Makanya Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah menamakan perbuatan mereka yang mengambil syafaat antara mereka dengan Allah sebagai apa? Syirik. Baik. Kemudian yang kedua, kita ini bantahan tambahan. Kita bilang kias kamu bahwasanya saya berdosa, ya. Kemudian harus lewat apa? Perantara. Ya, ini tidak benar. Itu kamu mengkiaskan Allah dengan apa? Raja yang zalim. Dan ini penghinaan terhadap Allah. Kalau raja jelas dia tidak tahu apa tentang rakyatnya. Dia tidak tahu apa-apa. Ada yang lapar, ada yang ini, ada yang sakit. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Kemampuan dia terbatas. Mau punya direksi banyak, mau punya menteri banyak, dia nggak bisa apa-apa. Allah Maha tahu atau tidak? Allah Maha tahu. Raja pun tidak penyayang. Dia hanya sayang sama orang dekat-dekat dia. Mau tidak kenal gimana dia mau sayang. Adapun Allah sayang kepada semua apa? Makhluknya. Maka kau dengan mengatakan, mengkiaskan Allah dengan raja, sebenarnya kau merendahkan Allah. Kau merendahkan apa? Allah. Paham? Jadi kiasmu tidak benar. Kenapa? Karena Allah Maha penyayang dan Allah Maha mengetahui seluruh apa? Seluruh hambanya. Apa yang menimpa mereka. Allah urus mereka secara detail. Kemudian
bantahan ketiga kita bilang jika engkau berdosa, segera minta ampun kepada Allah. Ayat terlalu hadis banyak suruh bertobat ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah. Allah tidak mengatakan wahai orang beriman, bertobatlah di kuburan wali. Enggak ada. Enggak ada. Berkilat tobatlah di kuburan nabi, enggak ada. Paham? Dan kita punya praktek yang muhkam. Para sahabat enggak ada yang begitu, selesai. Seandainya cara kamu ini cara yang terbaik, pasti sahabat juga melakukan. Yang lebih takut dosa kalian atau para sahabat? Para sahabat. Yang lebih tahu tentang kedudukan Nabi, kalian atau para sahabat? Para sahabat. Tapi para sahabat enggak pernah seperti ini. Para sahabat, para tabi'in, satu orang pun enggak ada yang seperti ini. Jadi praktek secara muhkam jelas ini tidak ada prakteknya di zaman apa? Salaf. Apakah yang kau lakukan ini merupakan kebaikan yang Allah simpan, Allah tidak berikan kepada para salaf, Allah berikan kepada kalian abad ke-13 ini? Apakah logis seperti itu? Kalau ini kebaikan, pasti para sahabat sudah mendahului apa? Kita melakukannya. Ini metode bagus nih. Para sahabat tidak pernah melakukan. Rumah mereka dekat dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari mereka sholat di masjid apa? Nabawi. Mereka tidak pernah praktekkan seperti ini. Bisa dipastikan secara muhkam praktek ini enggak ada di zaman para sahabat. Ya, para sahabat ya. Oleh karenanya di antara bantahan sebagian ulama tentang misalnya bid'ahnya maulid, mereka mengatakan Imam Malik rahimahullahu taala tinggal di Madinah, itu tidak. Imam Malik bertemu dengan sebagian sahabat. Yang jelas dia ketemu dengan para tabi'in. Seandainya praktek maulid itu ada, maka yang lebih utama menjalankan praktek maulid adalah penduduk kota Madinah. Faham? Tapi secara turun-temurun tidak pernah dilakukan. Makanya Imam Malik tidak pernah melakukan apa? Maulid. Padahal kuburan Nabi di mana? Di kota Madinah. Maka bisa dipastikan bahwasanya maulid tidak pernah ada di zaman Nabi, di zaman para sahabat dan di zaman para tabi'in. Kalau pernah ada, pasti diwariskan dan sampai kepada Imam Malik. Ini jawaban sederhana. Sehingga mungkin. Apakah logis bahwasanya ya, dan kita tahu siapa yang lebih cinta? Adakah orang lebih cinta kepada Nabi daripada Abu Bakar? Ada yang lebih cinta kepada Nabi daripada Abu Bakar? Ada yang lebih cinta kepada Nabi daripada Umar, Utsman dan Ali? Ada? Enggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya mereka yang lebih cinta kepada Nabi dan mereka yang lebih tahu bagaimana cara mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tidak melakukan praktek maulid, menunjukkan bahwasanya bukan begitu cara mengungkapkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau engkau meyakini bahwasanya itu adalah kebaikan yang Allah sembunyikan dari Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali, kemudian Allah tampakkan kepada kalian pada abad ke-3. Karena maulid baru muncul abad ke-berapa? 3. Paham? Ini logika sederhana. Bahwasanya kita bisa pastikan praktek maulid tidak ada. Praktek tidak pernah ada sampai abad ke-3 pertama kali muncul apa? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tentunya para sahabat lebih utama. Logika sederhana. Yang lebih cinta kepada Nabi para sahabat, yang lebih tahu tentang Nabi para sahabat, yang lebih tahu perjuangan Nabi para sahabat, yang lebih cinta kepada Nabi, berkorban jiwa, raga, infak. Abu Bakar infak seluruh hartanya, tidak cinta sama Nabi. Siapa yang seperti Abu Bakar? Enggak ada. Tapi mereka tidak pernah mengungkapkan rasa cinta mereka dengan praktek seperti itu. Cuma dua kemungkinan. Itu kebaikan, apakah disembunyikan oleh Allah dari para sahabat, para tabi'in, tidak pantas bagi mereka, kemudian dimunculkan buat kalian. Ini agak repot jawabannya. Tapi intinya saya ingin kasih tahu bahwasanya praktek seperti ini tidak ada di zaman para sahabat ya. Jadi kalau berdosa lewat perantara ya, menjadikan syafaat ya. Jadi kalau berdosa saya sudah minta ampun sama Allah. Ya. Nabi tidak pernah bilang datang ke kuburan syuhada, datang ke kuburan ini minta ampun lewat mereka, tidak ada. Kemudian yang keempat, kesalehan para wali tersebut adalah hak mereka, tidak ada hubungannya dengan kamu, paham? Kamu kok, ya Allah, karena mereka soleh, maka ya itu hak mereka. Apa hubunganmu dengan apa? Dengan mereka. Kau maksa menggunakan kesolehan mereka untuk minta kepada Allah. Paham? Apakah mereka izinkan? Belum tentu kan? Saya saja misalnya orang datang, saya minta, saya terganggu juga kan. Misalnya orang datang, coba antum semua minta, misalnya saya dianggap soleh misalnya. Antum datang, Ustaz minta, terganggu enggak? Saya aja setengah mati misalnya. Masih hidup saja seorang bisa apa? Kalau sering-sering semua bisa, apalagi kalau sudah meninggal. Sekarang dari mana kamu tahu dia izinkan kamu untuk
minta-minta sama dia. Dari mana kamu tahu? Paham? Kamu kan datang ke orang mayat, kamu nggak beli orang soleh, dia punya kedudukan. Terus kamu minta-minta, saya minta sama kamu. Dari mana dia izinkan kamu minta sama dia? Dari mana kamu tahu? Ini perkara gaib, kamu bicara tentang alam barzah yang kamu tidak tahu hakikatnya. Yang jelas tidak ada dalilnya sama sekali. Taib, paham? Itu syubhat yang pertama. Fajawabihum bima taqaddam wa huwa, jawablah mereka dengan jawaban yang telah lalu, annal ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta. Orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti kalian mengakui hal ini. Bahwasanya tidak ada yang menciptakan, mengatur alam semesta kecuali Allah. Wa muqirruna bi anna awthanahum la tudabbiru syai'an, dan mereka mengakui bahwasanya patung-patung yang mereka sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Wa inna ma aradul jaha wa syafa'ah, tapi mereka hanya menjadikan sembahan-sembahan tersebut sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Waqra alaihi ma dzakarallahu fi kitabihi wa waddihu, dan bacakanlah kepada dia apa yang Allah sebut dalam Al-Qur'an dan jelaskan kepadanya. Baik, kita selesai syubhat pertama. Syubhat pertama yang mereka membatasi kesyirikan pada tauhid apa? Rububiyah. Kita bilang orang musyrikin dulu juga sama dengan begitu. Yang membuat mereka syirik karena mereka beribadah kepada selain Allah. Taib, syubhat yang kedua kita bacakan. Fa in qala haula, jika mereka berkata, al ayatu nazalat fi man ya'budul asnam. Ayat-ayat yang kau sebutkan tadi, haula syufana indallah, ma na'budu illa liqarribuna ila Allah zulfa, kami hanya menjadikan sebagai pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Kami menyembah mereka agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Itu ayat-ayat turun kepada orang yang menyembah berhala. Kaifa taj'aluna salihin misal asnam? Kok bisa kamu mau nyamakan orang-orang soleh dengan apa? Berhala. Loh, kita kan, itu kan patung. Makanya syirik. Kita enggak, kita ke orang-orang soleh. Kita minta kepada orang. Kalau minta kepada patung, jelas patung enggak bisa apa-apa. Kita sekarang enggak ke patung, kita minta ke orang soleh. Ke Nabi, ke Abdul Qadir Jailani, ke Sayyidul Badawi, ke Ali bin Abi Thalib, ke Hussein. Bagaimana kau mau menyamakan orang-orang soleh dengan patung? Am kaifa taj'aluna al-anbiya asnaman? Apakah kau anggap para nabi adalah berhala? Nah, ini metode syubhat dengan menggunakan perasaan. Gimana? Kita ini beda loh, ngomong disamakan kita sama orang yang pergi ke berhala. Ini para nabi. Masa para nabi sama dengan apa orang? Dengan berhala. Orang yang tidak ngerti terbawa dengan syubhat atifiyah, syubhat yang pakai perasaan seperti ini. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak jujur dalam menyampaikan ilmiah. Seperti mengatakan, bagaimana ustadz ini mengkafirkan orang tua Nabi? Tidak punya perasaan, tidak sopan sama Nabi yang bilang sini maksudnya. Dan yang bilang begini bukan kita yang bilang gini, ulama sederet. Saya kumpulkan sampai 50 ulama yang mengatakan demikian. Jumhur ulama. Di antaranya ada Ibnu Katsir, di antaranya ada Zahabi, di antaranya ada Nawawi. Mereka semua tidak cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya buku tentang hadis, buku sirah, tidak cinta sama Nabi. Tapi orang ahlul bidah bikin syubhat, ya. Itu ustaz tidak sopan, mencaci menciderai perasaan siapa? Rasulullah. Orang awam terkena. Dan mereka tahu ini adalah tidak benar, mereka tidak ilmiah, tapi mereka tahu ada pendapat lain yang mengatakan orang tua Nabi kafir misalnya di neraka. Mereka tahu itu. Tapi mereka karena itu licik, kalau saya bilang apa? Licik. Sehingga dia tidak menyampaikan siapa ulama-ulama yang mengatakan demikian, kemudian dia mencela sebagian ustaz dengan cara demikian. Ini ustaz tidak sopan, ini menampilkan syubhat dengan apa? Perasaan. Dan yang kena orang bodoh, orang-orang awam yang bodoh. Paham? Ya kalau dia dijelaskan secara ilmiah, ini pendapat, ini hadisnya Rasulullah ditanya begini, Rasulullah mengatakan demikian. Kalau kita bisa balik, kita bilang justru kamu yang tidak sopan. Nabi bilang orang tuanya di neraka, Nabi ditanya, kamu malah menantang perkataan siapa? Nabi. Tapi kita enggak begitu. Artinya terkadang syubhat disampaikan dengan apa? Perasaan. Ini cara yang licik untuk menarik, membodohi orang-orang awam. Seperti mengatakan demikian. Kami kan minta sama orang soleh. Mau samakan orang soleh disamakan dengan patung? Oh iya benar ya, orang awam masih. Oh iya benar ya. Kena syubhat antum. Fa innahu fajawabihum yataqaddam, maka jawabnya bagaimana? Jawab dengan yang lalu. Fa innahu idza aqarra annal kuffara yashhaduna birrububiyah. Kalau mereka mengakui, orang-orang kafir musyrikin dahulu mengakui rububiyah, kullaha lillah, semuanya adalah milik Allah. Annahum ma aradu biman qasadu ila syafa'ah, bahwasanya orang musyrikin
tidaklah menyembah orang soleh kecuali mencari syafaat. Walakin arada an yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi bima dzakarahu. Tapi mereka ingin membedakan, dia ini pemilik syubhat ini ingin, saya beda dengan orang musyrikin Arab. Mereka menyembah berhala, saya bertujuan kepada orang-orang saleh. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya kita harus jelaskan bahwasanya yang jadi patokan bagi Allah dalam kesyirikan bukan siapa yang disembah. Mau disembah batu, mau disembah hewan, mau disembah wali, mau disembah nabi, pokoknya kalau disembah selain Allah maka itu apa? Syirik. Paham? Disembah selain, mau disembah matahari, mau disembah bulan, mau disembah bintang, mau disembah nabi, mau disembah Nabi Isa, maka semuanya syirik. Ya. Ini lihat. Syubhat kedua. Saya bacakan secara sederhana ayat Quran surat 11 18 yaitu haula syufa'an indallah, dan ayat Az-Zumar ayat 3 ma na'budu illa liqarribuna ila zulfa, turun kepada para penyembah patung. Adapun aku tidak menyembah patung. Inti dari syubhat ini membatasi syirik pada penyembahan berhala saja. Faham? Membatasi syirik pada penyembahan berhala saja. Bagaimana bantahannya? Bantahannya mudah. Kaum musyrikin tidak semuanya menyembah patung. Paham? Bahkan patung-patung tersebut juga adalah lambang orang-orang soleh. Sesembahan mereka diantaranya ada malaikat. Orang musyrikin ada yang menyembah apa? Malaikat. Ada yang menyembah Nabi Isa. Ada yang menyembah Uzair. Ada yang menyembah Lata. Mereka ini orang soleh semua atau bukan? Orang soleh. Demikian kaum Nabi Nuh menyembah Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini semua orang soleh. Ya. Jadi jangan disangka orang musyrikin cuma menyembah satu model saja, patung. Mereka juga menyembah orang-orang soleh, malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah macam-macam. Tetapi semuanya dihukum syirik. Nabi tidak membedakan antara sesembahan yang satu dengan tidak membedakan model-model sembahan. Apapun yang disembah, kalau itu adalah disembah selain Allah, maka itu syirik. Tidak peduli siapa yang disembah. Tidak peduli siapa yang disembah. Ya, jadi untuk bantah sederhana. Kamu jangan sangka orang musyrikin hanya berhala. Mereka juga menyembah orang-orang saleh. Ya. Lagi pula bahwasanya patung yang mereka sembah itu pun simbol dari orang saleh. Jadi sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama, saya nukilkan perkataan Syahristani dari Milal wa Nihal. Saya juga nukilkan dari perkataan Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, bagaimana asal muasal adanya patung. Adanya patung asal muasalnya apa? Di antaranya orang-orang yang menyembah benda-benda langit, matahari, bintang ini, rasi bintang ini, mereka ingin membuat simbol di dunia. Mungkin ada yang seperti binatang apa yang rasi bintang, mereka sembahnya mereka, dan mereka meyakini bintang tersebut ada arwahnya, ada ruh-ruh yang mulia. Ruh-ruh yang mulia. Sebagaimana keyakinan sebagian ahli filsafat mengatakan bahwasanya bintang-bintang atau planet-planet adalah malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, itu keyakinan Ibnu Sina dalam bukunya ya. Tapi intinya bahwasanya ini hanyalah simbol-simbol. Lata juga simbol ya. Jadi yang mereka sembah patung pun itu bukan patung semata patung, tapi adalah simbol dari sesuatu. Antum tanya sama orang Nasara sekarang, kenapa mereka menyembah patung Yesus misalnya? Itu patung mereka sembah atau simbol? Simbol. Agama manapun ya. Simbol. Hanyalah sekedar simbol ya. Jadi kesyirikan tidak dipandang dari apa yang disembah ya. Pokoknya apa yang disembah selain Allah maka itu syirik. Dan ayat-ayat umum kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Mau batu, mau kuburan, mau pohon, mau kodok kalau mau sembah kodok. Mau sampai di sebagian negara ada yang menyembah patung kemaluan. Antum enggak tahu itu? Alhamdulillah antum enggak tahu. Patung kemaluan, dibikin patung kemaluan disembah. Jadi patung kemaluan simbol dari dewa apa enggak tahu saya. Pokoknya ada seperti itu. Nah, disembah ya. Kita bacakan perkataan Syekh Abdul Wahab. Jadi itu metode bantahannya syubhat yang kedua. Fadhkur lahu annal kuffar minhum man yad'ul asnam. Benar. Maka jawabannya kau bantah dia dengan mengatakan benar. Orang-orang kafir musyrikin dulu ada yang menyembah berhala seperti yang kamu sangkakan. Tetapi wa minhum man yad'ul auliya, di antara mereka ada yang menyembah wali-wali. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka sembah itu ternyata mereka sendiri ingin dekat kepada Allah. Ini ayat ini dalam surat Al-Isra
ingin menjelaskan bahwasanya di antara sembahan orang-orang musyrikin adalah orang-orang apa? Saleh. Makanya Allah mengatakan ulaika, orang-orang yang kalian sembah ini, yang mereka sembah ini, ulaika alladzina yad'un, orang-orang yang mereka sembah ini, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri pun mencari kedekatan kepada Allah. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Ini mereka sendiri ingin rahmat dari Allah, takut dengan azab Allah. Mereka tidak pantas disembah. Sembahlah langsung kepada yang wali-wali kalian takuti, yang wali-wali kalian harapkan rahmatnya. Paham? Ini ayat ini maksudnya begitu. Maksudnya begini. Orang musyrikin, paham? Yang disembah adalah orang-orang apa? Saleh. Allah bantah, Allah jelekkan mereka. Kata Allah, ini orang-orang soleh yang mereka sembah. Ternyata mereka juga mencari kedekatan kepada siapa? Allah. Mereka takut kepada Allah, mereka takut azab Allah, dan mereka mencari rahmat Allah. Kalau begitu ini mereka tidak pantas untuk disembah. Langsung aja sembah kepada siapa? Allah. Ini dalil bahwasanya sembahan mereka orang-orang soleh. Karena Allah sifati sembahan-sembahan mereka itu dengan mencari kedekatan kepada Allah, takut kepada Allah, dan mencari rahmat Allah. Ini dalil bahwasanya yang disembah juga orang soleh. Di antara dalilnya, di antara mereka yang Nabi diutus kepada mereka, ada yang menyembah Nabi Isa dan menyembah ibunya Isa bin Maryam wa ummuhu. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Tidaklah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Sama seperti rasul-rasul yang lain. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Maryam adalah wanita yang jujur. Kana ya'kulani ta'am, keduanya makan makanan. Tidak pantas untuk disembah. Tuhan tidak boleh apa? Makan. Tuhan tidak boleh lapar, ya. Kalau ada Tuhan lapar, tidak berhak menjadi apa? Tuhan. Kemudian juga wadhkur lahu qawlahu. Kemudian juga sebutkan dalil yang menunjukkan ada malaikat yang disembah. Wa yauma yahsyurhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dan hari di mana Allah kumpulkan mereka seluruhnya. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, apakah orang-orang ini dulu menyembah kalian wahai para malaikat? Ini di antara siksaan batin orang-orang musyrikin. Allah kumpulkan mereka dengan Tuhan yang mereka sembah. Lalu Allah bertanya, ya, apakah kalian pernah nyuruh mereka sembah kalian? Isa bilang enggak pernah. Allah tanya malaikat, malaikat, ini dulu sembah kalian? Oh enggak, mereka dulu nyembah jin. Ini mereka sakit hati. Di antara siksaan batin, mereka dipertemukan dengan sesembahan mereka, ternyata sembahan mereka berlepas diri. Paham? Berlepas diri. Untuk bayangkan bagaimana orang Nasara dikumpulkan, kemudian di hadapan mereka ada Nabi Isa. Allah bertanya kepada Nabi Isa di hadapan mereka, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah, wahai Isa, apa kau pernah suruh orang-orang ini dengan berkata jadikan aku dan ibuku sembahan selain Allah? Nabi Isa mengatakan tidak pernah. Kira-kira gimana perasaan mereka? Waduh, repot ini. Nanti dipertemukan di hari kiamat. Sama, malaikat dipertemukan, Nabi Isa dipertemukan penyembahnya. Ya. Anta qult lil malaikat ahula iyyakum kanu ya'budun, wahai para malaikat, apakah ini orang-orang dulu sembah kalian? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Tentu tidak ya Allah, engkaulah penolong kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna, mereka dulu nyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Jadi banyak jin ngaku-ngaku sebagai malaikat. Datang kepada mereka ngaku sebagai apa? Malaikat, ya. Ngaku sebagai dewa lah, ngaku sebagai apalah, sebagai roh-roh suci lah. Akhirnya disembah, itu jin. Kemudian juga ini firman Allah, wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam, ketika Allah berkata kepada Isa, wahai Isa bin Maryam, ini hari yang saya sebutkan tadi di depan orang-orang penyembahnya. Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah, apa kau pernah berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan apa yang tidak benar. Bukan hakku untuk menjadi Tuhan, bukan hak ibuku untuk menjadi Tuhan. In kuntu qultuhu faqad alimta, kalau saya pernah ngomong gitu tentu kau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, kau tahu apa yang ada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada diri Engkau ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ya, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Yang aku katakan kepada mereka cuma satu, jadikanlah sembahlah Allah yang Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Saya tidak pernah nyuruh mereka menyembah saya. Ini dalil bahwasanya yang disembah bukan cuma apa? Berhala. Faqul lahu a'arafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam wa kaffara aidan man qasada salihin. Tidakkah kau tahu
Allah bukan hanya mengkafirkan yang menyembah berhala saja, tapi Allah juga mengkafirkan orang-orang yang menyembah orang-orang apa? Soleh. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika memerangi Rasulullah tidak beda-bedakan, semuanya diperangi. Yang melakukan apa? Kesyirikan. Faham? Ini syubhat kedua. Dia ingin mengatakan saya beda dengan musyrikin Arab. Musyrikin Arab menuju berhala, adapun saya tidak menuju apa? Berhala. Taib. Bantahannya lihat yang kedua di situ. Bantahan kaum musyrikin tidak semuanya menyembah patung. Bahkan patung-patung tersebut juga adalah lambang dari orang-orang soleh. Sembahan-sembahan mereka di antaranya malaikat, Nabi Isa, Uzair, Lata, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Kemudian bantahan berikutnya, Nabi tidak membedakan yang diibadahi. Karena semuanya adalah bentuk beribadah kepada selain Allah. Semua yang diibadahi tidak boleh. Mau patung, mau pohon, mau apa. Bahkan Nabi pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku disembah. Berarti kuburan bisa saja disembah. Ada enggak yang nyembah kuburan? Ada. Kuburan seperti ini, usap-usap. Ada yang lihat kuburan kagum tuh ada. Kalau tidak ada, ngapain Nabi berdoa seperti itu? Faham? Nabi pernah berdoa, Allahumma la, ini ketika Nabi akan meninggal dunia, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ini patung cuma apa namanya? Apa namanya? Yang untuk nulis-nulis apa namanya? Nisan disembah, ya, mungkin ya. Nabi yang bilang. Lagi pula bantahan terakhir, patung-patung tersebut hanyalah simbol. Ini azan kah? Berapa menit lagi azan? Hah? 3 menit lagi. Baik, kita lanjutkan. Syubhat yang ketiga. Ya. Fa in qala, ini syubhat yang ketiga. Al-kuffaru yuriduna minhum wa ana ashhadu anna Allaha huwa an-nafi ad-dar al-mudabbir la uridu illa minhu. Dia ngeles lagi. Dia mengatakan orang-orang kafir dulu, memang mereka ingin langsung permintaan dari orang-orang soleh tersebut. Makanya mereka dikafirkan. Adapun aku tidak. Aku ini hanya minta mereka sebagai pemberi apa? Syafaat. Azan kah? Azan. Ya, azan dulu. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Antum masih sabar? Hah? Sabar ya, belajar sabar ya. Nah, ini untuk kita agar kita selamat di akhirat ya. Kita berusaha ngelotok tauhid kita, jangan tercampur dengan kesyirikan apa? Sedikit pun. Syubhat banyak. Setan tetap menghembus apa? Syubhat ya. Banyak miliaran manusia terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Tapi kita lanjutkan syubhat yang ketiga. Jadi mereka ngeles. Nah, ini buktinya orang-orang soleh juga disembah di zaman Nabi SAW. Kata mereka beda. Kalau itu dulu orang musyrikin memang tujuan mereka kepada apa? Orang soleh. Ya. Adapun kami enggak. Orang soleh ini hanya sebagai pemberi syafaat. Muter lagi balik kepada syubhat yang pertama. Ya, kata mereka di sini saya bacakan. Dia berkata, al-kuffar yuriduna minhum. Mereka minta kepada para orang-orang soleh langsung. Wa ana ashhadu. Itu memang tujuannya hati mereka langsung ke orang soleh. Adapun aku enggak. Aku bersaksi bahwasanya dialah Allah an-nafi ad-dhar, yang beri manfaat, beri mudarat, hanyalah Allah al-mudabbir, yang mengatur alam semesta. La uridu illa minhu, aku tidak berharap, tidak bertujuan kecuali kepada Allah. Wa salihuna laisa lahum minal amri syai'. Orang-orang saleh tidak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa bikin apa-apa. Walakin aksuduhum. Tapi saya bertujuan kepada orang saleh. Arju minallahi syafa'atahum. Aku berharap dari Allah syafaat mereka. Aku tujuannya ke orang saleh, tapi sebenarnya tujuan saya kepada Allah agar dapat syafaat apa? Mereka. Ini mulut-mulut muter-muter, intinya mereka beribadah kepada orang-orang soleh, minta kepada orang soleh, minta kesembuhan kepada orang soleh, minta hidayah kepada orang soleh, dan yang lainnya. Fal jawab, maka jawabannya, anna hadza qaulul kuffar sawa'an bisawain. Perkataan itu persis perkataan orang kafir. Waqra alaihi qaulahu ta'ala, bacalah firman Allah kepadanya, walladzina takhadhu min dunillahi walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, dalam surat Az-Zumar. Dan orang-orang yang mengambil sesembahan-sembahan selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah semata. Wa qauluhu wa yaquluna haula'i syufa'ana indallah. Kalian antum harus hafal dua ayat ini selalu. Surat Az-Zumar dengan surat apa? Yunus. Haula'i syufa'ana indallah dan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, ini kita bantahan. Ya. Jadi mereka mengatakan kami minta syafaat kepada Nabi, kami minta syafaat kepada wali. Bantahannya benar. Nabi SAW bisa memberi syafaat, tapi Nabi SAW posisinya sekarang sudah meninggal apa? Dunia. Ya. Lagi pula syafaat itu ada syaratnya. Ya. Syaratnya hanya diberikan kepada ahli apa? Ahli tauhid. Dan Allah tidak pernah menyuruh kamu minta syafaat dengan cara seperti ini. Mayat yang kamu minta syafaat orang soleh, ya, mayat. Mereka hukum asalnya, ya. Mereka lalai dari mendengar doa kalian, ya. Kata Allah, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi, ya. Man adallu mimman yad'u min dunillahi, mana ayatnya? Ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak pernah menjawab permintaan mereka, wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka yang mayat-mayat yang diminta tersebut ghafil, lalai, tidak pernah mengetahui tentang permintaan mereka. Mereka lalai, kau minta-minta mereka lalai, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dalil bahwasanya mayat-mayat yang dimintai adalah lalai, tidak dengar permintaanmu sama sekali. Ini ayatnya ada. Karena mereka ini masuk dalam hal yang gaib, alam barzakh, kata mereka, dengar kok, disampaikan kepada Allah kok. Dari mana kau tahu seperti itu? Dari mana? Ini alam barzakh loh. Ini bukan alam raja, alam presiden, bukan alam menteri, enggak. Ini alam apa? Alam barzakh. Dari mana kamu tahu dia mau dengar permintaanmu, kemudian dia sampaikan ke raja, atau dia kabulkan permintaanmu? Dari mana kau tahu? Kemudian juga kita dapati mayat-mayat tidak bersikap seperti orang memberi syafaat. Kalau memberi syafaat dia akan dengar, dia suruh sini, coba kamu apa masalahmu, coba sampaikan, dipaham dulu. Itu kan kalau kita misalnya minta menteri sampaikan ke raja, kan kita ketemu menteri dulu, Pak Menteri ini begini, Pak Menteri. Oh begitu, terus bagaimana? Oh begini, kan ada diskusi kan. Kemudian dia pergi ke raja, nanti laporan, oh raja kasih atau presiden kasih. Ini mayat nggak bisa, penting ngomong-ngomong aja sendiri, nggak tahu dia dengar atau tidak dari mana. Dia nggak bisa apa-apa. Ya. Dan sangat mudah kita bilang bantai, sangat mudah. Kalau ini baik, pasti sudah dijelaskan oleh para ulama. Makanya saya sebutkan perkataan Ibnu Abdul Hadi, ya, dalam kitab Sarimul Munki disebutkan, kami menelaah buku-buku para salaf tentang
berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun dari mereka mengajarkan doa-doa yang disebutkan oleh orang zaman sekarang itu kepada orang paling termulia di alam semesta siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cara-cara doa seperti ini ada, minta-minta sama Nabi lah, inilah, pasti sudah disebutkan oleh para ulama karena mereka lebih paham tentang apa? Agama. Ini muncul belakangan. Kalau antum buka buku-buku ulama abad ketiga ke belakangan enggak ada. Mereka bilang kalau ziarah ke kuburan Nabi minta begini, caranya begini, enggak ada. Ini sudah kita pernah sampaikan penjelasan Ibnu Abdil Hadi rahimahullahu taala. Baik, kemudian dia berkata wa'lam anna hadhihi syubhat thalath hiya akbaru ma indahum. Ketahuilah 3 syubhat ini adalah syubhat yang paling besar yang ada mereka miliki. Fa idza arafta anna Allah waddahaha lana fi kitabih. Jika kau sudah tahu Allah telah membatalkan syubhat ini, Allah jelaskan dengan detail di Al-Qur'an. Wa fahimtaha, dan kau paham pendalilan-pendalilan Allah Subhanahu wa taala dengan fahman jayyidan, dengan baik, fama ba'daha aisaru minha. Syubhat setelahnya insyaallah lebih apa? Mudah. Kita punya ada 16 syubhat atau 15 syubhat, baru 3 syubhat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita sampaikan syubhat-syubhat yang lain biidznillah taala. Ada yang bertanya? Ini syubhat semua bukan? Apakah dalilnya pada saat salat tidak boleh bergerak lebih dari 3 gerakan? Ijma ulama bahwasanya bergerak yang banyak membatalkan salat. Ijma ulama, tidak ada yang menyelesaikan hal ini. Orang salat harus tunduk di hadapan Allah, tenang ya. Kalau berlebih-lebihan, gerak banyak maka membuat dia dalam kondisi seperti orang yang tidak salat. Hanya saja yang banyak ini ada khilaf. Banyak seberapa ini ada khilaf. Ada yang mengatakan 3 kali berturut-turut, ada yang Allah alam, adapun jumlah 3 itu sekedar kembali kepada bahasa. Apa yang disebut dengan banyak yang membuat seorang salatnya apa? Batal, maka tidak ada dalil yang tegas. Tapi saya lebih condong pada pendapat kalau orang lihat dia seperti tidak salat, maka dia berarti sudah batal salatnya. Contohnya lagi salat, atau dia udah itu bukan seperti orang sedang apa? Salat. Ini lagi ternyata itu ya. Pokoknya kapan dia bergerak yang gerakan yang menunjukkan seakan-akan dia bukan orang apa? Salat, maka batal. Ini kecuali kalau ada kebutuhan, kalau kebutuhan lain. Ya, seperti dia matikan HP karena bunyi mengganggu, ini lain cerita ya. Seperti Rasulullah SAW juga pernah bergerak naik turun mimbar, Rasulullah SAW pernah maju buka pintu dan yang lainnya. Bagaimana cara membantah syubhat ziarah kubur untuk mencari keberkahan? Iya, kita disuruh ziarah kubur. Dan tujuan ziarah kubur adalah memberi manfaat kepada mayat yang sudah meninggal dunia. Itulah praktek para sahabat. Mereka mendoakan para penghuni kuburan syuhada Uhud. Mereka mendoakan para penghuni kuburan Baqi ya. Rasulullah yang mengatakan si fulan telah mati syahid, doakan. Kenapa? Kalau sudah meninggal tidak lagi bisa berlanjut amal solehnya. Maka tujuan berziarah kubur itu berkah, artinya kita memberi keberkahan kepada sang mayat. Faham? Dengan mendoakan mereka. Bukan sebaliknya kita nyusahin mereka, minta mereka doain apa? Kita ya, maksudnya logisnya ya, antum masih hidup, antum yang doain lah. Ini antum yang masih hidup doain saya dong. Kalau saya bisa doa sendiri, saya nggak usah disolatin kata dia. Saya bisa doa sendiri. Ada ustadz yang menyatakan bahwa dalam tasyahud menggerakkan telunjuk adalah hadisnya dhaif, lemah. Bagaimana menurut ustadz? Ini masalah khilafiyah ya tentang hadis Wa'il bin Hujr ya, apakah menggerak-gerakkan tangan ketika tasyahud sahih atau syadz. Saya sudah pernah jelaskan dalam beberapa kajian. Intinya saya lebih cenderung bahwasanya hadisnya tambahan tersebut asyara bi usbu'ihi wa yuharrikuha yad'u biha. Jadi ada 5 sahabat meriwayatkan, 5 atau 6, saya sebutkan dalam buku bekal salat, bahwasanya Nabi ketika tasyahud asyara bi usbu'ihi, Rasulullah beri isyarat dengan jarinya, tanpa ada tambahan. Di antara sahabat tersebut namanya Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr sahabat. Kemudian
Wa'il bin Hujr meriwayatkan dari di bawahnya jadi Zaidah bin Qudama dari Asim bin Kulayb dan abihi an Wa'il bin Hujr. Jadi di bawah Wa'il bin Hujr. Jadi beginilah. Masih kelihatan itunya? Masih kelihatan ya? Nanti antum lihat di bekal salat saya, hafalan saya tidak mungkin tidak, tapi gambarannya begini. Hadis ya menggerakkan jari. Hadis memberi apa? Mengisyaratkan telunjuk. Ada 5 sahabat, saya lupa namanya, itu ditanya adalah Ibnu Umar, ada beberapa sahabatnya ada saya lupa, tapi ada 5 sahabat. Taruhlah namanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 di antaranya Wa'il bin Hujr. Ya. Ini semua 1, 2, 3, 4 hanya mengatakan Nabi mengisyaratkan sallallahu alaihi wasallam, mengisyaratkan ketika tasyahud, mengisyaratkan dengan telunjuknya. Saya rasa di YouTube ada ya, nanti antum cari. Saya cuma siaran ulang aja ya. Dia mengisyaratkan dengan telunjuknya. Adapun Wa'il bin Hujr, maka dia ada riwayat Zaidah bin Qudamah, kemudian Asim bin Kulayb, kemudian Kulayb an abihi, kemudian an Wa'il bin Hujr ya. Jadi riwayatnya demikian. Nah, ini di atas apa? Wa'il bin Hujr. Paham? Di bawahnya siapa? Kulayb. Paham? Di bawahnya Asim bin Kulayb. Di bawahnya Zaidah bin Qudamah. Mudah-mudahan saya tidak lupa nama-nama perawinya. Nah, yang meriwayatkan dari Asim bin Kulayb ini banyak. Ada sahabat ini ada sekitar 20 orang kalau enggak salah. Paling tidak 10 orang. Meriwayatkan yang sama bersamaan dengan Zaidah bin Qudamah dari Asim bin Kulayb, tapi 10 orang ini yang kedudukan mereka sama atau lebih hebat daripada Zaidah bin Qudamah. 10 orang yang meriwayatkan juga hanya mengisyaratkan tanpa menggerakkan. Nabi hanya mengisyaratkan. Nah, Zaidah bin Qudamah dia menambah tambahan lafal. Tambahan lafal menggerakkannya, Nabi menggerakkan jarinya. Menggerakkan telunjuknya. Nah, disinilah kemudian terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah tambahan ini disahihkan lafalnya atau tidak? Mengingat Zaidah bin Qudamah ini seorang perawi yang sangat thiqah. Bahkan disebut dalam sebagian riwayat kalau dia meriwayatkan dia sampai ulang 3 kali. Artinya hafalannya sangat kuat. Faham? Jadi sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan tambahan itu sahih dan tidak ada pertentangan. Semua perawi mengatakan mengisyaratkan, dia hanya mengkhususkan, menjelaskan secara terperinci yang dimaksud dengan menggerakkan, dimaksud dengan memberi petunjuk, maksudnya apa? Dengan digerakkan. Jadi Syekh Al-Albani mengatakan semua perawi benar mengatakan hanya memberi petunjuk, hanya memberi isyarat. Zaidah bin Qudamah, maka dia seorang yang cerdas dan dia hafalannya sangat kuat. Dia memperinci yang dimaksud dengan menunjuk dengan isyarat maksudnya adalah menggerakkannya. Dari sinilah kemudian terjadi khilaf. Yang jadi masalah kebanyakan fuqaha mengambil hadis ini, mensahihkan hadis ini. Karena makanya mereka hanya saja mereka selisih bagaimana cara menggerakkannya, kapan mulai digerakkan. Tapi rata-rata fuqaha berpendapat dengan pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun kalau kita perhatikan secara sanad memang agak aneh. Kenapa? Karena 5 sahabat semuanya menjelaskan tanpa ada menggerakkan apa? Petunjuk. Bahkan dari Wa'il bin Hujr aja, perawi yang lain juga tidak ada menggerakkan. Cuma dia bersendirian, Zaidah bin Qudamah sendirian yang menyatakan, mengisyaratkan dengan menggerakkan. Dari sini para ulama mengatakan kemungkinan dia keliru meskipun dia orang yang hafalannya kuat. Kenapa? Karena semua sahabat yang meriwayatkan tidak ada yang menyebutkan menggerakkan. Ini jawaban secara sanad, makanya dikatakan syad. Syad itu nyeleneh maksudnya. Nyeleneh tapi dari orang yang biasanya tidak salah, tapi kemungkinan salah itu ada. Gampangannya gini. Misalnya ada saya punya murid 20. Yang 19 mengatakan Ustadz Firanda pakai misalnya pakai apa? Pakai baju biru misalnya. Pakai baju enggak, ini enggak pas ya. Ya misalnya gitulah ya. Ya ini enggak beda-beda, apa analoginya beda. Tapi misalnya gitu. Gampangannya ini misalnya semua meriwayatkan misalnya Ustaz Firanda ketika sholat
jarinya dia mengisyaratkan jarinya. Ada satu murid yang paling cerdas itu mengatakan isyarat maksudnya digoyang-goyang. Nah, ini kan jadi pembahasan lah. Benar nggak digoyang-goyang atau hanya isyarat? Ya. Nah, banyak ahli hadis mengatakan yang mengatakan digerak-gerakkan salah. Kenapa? Karena 19 orang lainnya mengatakan cuma mengisyaratkan. Faham ini maksud saya? Kedua, kalau Nabi SAW sholat selalu menggerak-gerakkan, ini menarik perhatian, itu tidak? Pasti yang meriwayatkan banyak. Kira-kira kalau antum sholat ada yang kira gini, menarik perhatian atau tidak? Menarik perhatian. Kenapa cuma 5 sahabat ini, cuma 1 orang ini yang meriwayatkan mengatakan Nabi menggerak-gerakkannya? Ini yang buat saya, akhirnya saya berubah pendapat, saya memilih bahwasanya yang lebih tepat tidak usah digerak-gerakkan. Ini masalah khilafiyah. Antum mau gerak-gerak mau enggak, yang penting antum sholat. Dan saya dalam masalah ini khilaf dengan istri saya ya. Istri saya kalau sholat gini. Anak-anak saya juga ikut istri saya. Wah ini bapaknya ditinggal ikut ibunya. Sudah ya, demikian saja kajian kita. Minggu depan libur lagi. Mudah-mudahan tanggal 23 kita kajian lagi. Mudah-mudahan tanggal 23 berarti libur 2 pekan insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.